4 pelaut Indonesia disandra perampok Somalia. Insiden penembakan guncang jamuan Gedung Putih. $1,36 juta penduduk miskin ekstrim telah naik kelas. Gerakan Cinta Prabowo bersama Majelis Zikir. Penawaran haji tanpa antri dipastikan ilegal. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita awali dengan berita utama. Pemirsa, pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita atas gugurnya kembali personil TNI dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Pemerintah juga memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas pengabdian dan juga pengorbanan almarhum. Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit Kepala Riko Pramudia, anggota pasukan perdamaian PBB UNIFIL di Lebanon, setelah menjalani perawatan intensif akibat luka berat dalam insiden akhir Maret 2026. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Fatnabil Ahmad Mulakhela mengatakan, pemerintah memberikan penghormatan setinggi-tingginya dan tengah berkoordinasi dengan UNIFIL untuk proses pemulangan jenazah almarhum ke Indonesia. Selain itu, pemerintah menegaskan komitmen memberikan penghormatan atas pengabdian prajurit dalam misi perdamaian dunia. Pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Negara hadir untuk memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan pengorbanan almarhum bagi perdamaian dunia. Berbagai langkah medis telah diupayakan, namun akibat kondisi luka yang cukup berat, nyawa almarhum tidak dapat diselamatkan. Pemerintah Indonesia juga kembali mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel untuk mengungkapkan seluruh fakta dan memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini. Praka Riko gugur setelah mengalami luka serius akibat ledakan di dekat kota Ajit Al-Qusair, Lebanon Selatan. Indonesia turut mengutuk keras insiden tersebut dan mendesak adanya investigasi menyeluruh oleh PBB atas serangan yang menewaskan personel penjaga perdamaian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 pelaut Indonesia menjadi sandera perampok Somalia di kapal MV Under 25. Kini mereka diancam akan ditembak jika uang tebusan tak dipenuhi. Kapten kapal asal Goa, Sulawesi Selatan mengirim pesan video call putus asa kepada keluarga dan juga rekan. Kapal MV Under 25 asal Oman dibajak perompak Somalia pada 21 April 2026. 17 awak kapal disandra, 4 diantaranya adalah warga negara Indonesia. Dari lokasi penyanderaan, Kapten Asyari Samadikun asal Kabupaten Goa mengirim pesan. Para bajak laut mengancam menembak seluruh sandera bila tebusan tak dibayarkan. Ketegangan terjadi di kapal tanker MV Honor 25 yang berlayar dari Oman menuju Somalia. Kapal berbendera Oman ini dihadang dan dikuasai kelompok perompak bersenjata pada 21 April 2026. Sebanyak 17 orang kru ditahan, 4 diantaranya adalah pelaut asal Indonesia. Kapten kapal Asyari Samadikun, warga Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sempat melakukan panggilan video dan mengirim pesan suara kepada rekan serta istrinya. Dalam komunikasi itu, ia menuturkan bagaimana kapal dibajak dan seluruh awak diancam akan dieksekusi. Sekitar jam 10 ada buk satu biji dari jauh kita 3 mil, lihat kami dari belakang. Tapi salahnya itu kru tidak naik kabari yang jaga. Nah, pas di upload itu ayat jam 2 ada buk 3 di kanan 2 di kiri 1. Tapi yang saya fokus di kanan tengah 2 kan. Pas dia telepon ke itu jam 2 bilang ada buk di sebelah kanan. Saya bilang buk apa, buk kecil. Saya nanya, saya pas ambil teropong saya lihat ada senjatanya, saya bilang mati kita.
Jadi saya bilang pilot, kau standby di sini. Pas saya bilang lupa, saya turun ke kamarku, saya pencet cepat SSS. Iya. Saya pencet itu, udah lama menembak. Ada berondong ke ada berondong kanan. Jadi itu bunyi pun gitu apa? Besi. Bunyi pun gitu dia. Kaca. Diberi pop. Ya. Oh, sudah mati kita. Iya, saya voice note di kantor, saya voice note di apa? Saya voice note di keluarga. Udah dalam naiknya, dobra bisa menggunakan suara pintu tak dobra. Keluar semua aku saya bilang, saya suruh guruku yang dan lainnya, saya bilang panggil semua, suruh kumpul. Saya bilang jangan ada angkat tangan semua, diarah semua ke bawah. Nanti saya ini, jangan ada berdiri, saya bilang jangan ada coba berdiri, jangan ada malamnya berdiri, kumpul saja. Jadi saya kumpul semua di kantor, udah lama naik nih. Naik nih, dobra, itu nih. Di levelku tuh di lantai 2 Iya. di kamarku, di depan kamarku itu nado berat gitu kan ada pintunya itu buat begitu Iya. nado berat. Nah itu ada senjata kepala aku langsung bilang assalamualaikum. I Muslim, langsung dia waalaikumsalam. Oke, you Muslim? Bro, dia bilang iya, Muslim. From where? Dia bilang Indonesia, Pakistan. Oh iya, oke. Captain, saya Captain. Langsung. Oke, langsung. Dari bawah mana? Di situ. Ada bilang lagi datang bosnya. Nah, tolong lagi. Dia bilang, apa? Kasih berhenti. Oke, berhenti. Mau beri salam di semua. Sampai kasih tunjuk bilang sakti juga. Iya. Mau beri salam. Tunjuk dia apa sudah jangan saya Muslim. Kamu saya Muslim. Saya bilang, oke. Habis itu tenang nih. Kami nih kalau di situasi. Berapa orang di situ? Saya kalau kamu yang bilang aja. Oke. Warga Indonesia, 2 warga Sulsel. Dan dia semua waktu di situ. Dia ambil waktu barang-barang apa. Dia suruh kumpul. Belum ada. Oh. Jadi iya, oke. Belum ada yang dilakukannya. Kalau di Indonesia siapa yang komunikasi? Gara-gara itu tidak ada naik siapa. Sudah saya tanya berapa kau minta. Cuma dia bilang berapa kira-kira saya minta ya. Sebelah mana saya tahu. Ada memang pemerintah Indonesia yang komunikasi. Belum ada. Cuma saya tanya ini kapal murah. Ini kapal sudah tua, muatannya juga sedikit. Jadi kau jangan berharap lebih, jangan minta banyak banyak. Jadi dia tanya maka berapa kira-kira saya minta ya. Jadi sebelah mana saya tahu. Kau lah yang ini bukan jangan kau tanya saya. Oke. Saya cuma bisa kasih tahu kau. Yang kau lebih kau gampang apa? Ini bisa selesai dengan aman. Kau aman, saya aman, ownerku aman. Jadi tidak perlu ada yang mati. Saya bilang, wah ya bagus. Nah iyalah, bagus. Mati saya bilang. Posisi terakhir kapal di mana? Ini posisi terakhir masih berlabuh di sana atau bagaimana? Kenapa? Kapal berlabuh sekarang atau ngapung-ngapung? Tadinya itu drop anchor kak 3 mil dari disuruh kak kasih dekati ke daratan, cuma saya bilang tidak bisa, buru-buru gitu. Saya kasih drop anchor 5 mil dari darat supaya tidak gampang anggotanya naik karena saya dibawa ke ke pangkalannya. Jadi apa di situ paling dekat daratan namanya? Sekarang sisa 2 mil. Makasih beda lagi, kemarin kan mau perang, bikin bunuh baru lanjut perang sama ownerku. Hampir ke perang, tembak semua. Mau kan tembak. Sebenarnya kasih waktu 1 jam untuk bicara. Kasih waktu. Nanti saya suruh mereka menunggu. Saat ini itu menunggu. Ownerku sama maki-maki, saya bilang, bukan saya bilang nih, bos saya tidak tahu, ternyata itu bos kami juga. Saya bilang, kau jangan sekali-sekali datang, saya bilang, kau gila, sama maki-maki lah. Oke, saya bilang, dia saya datang. Salah penumpang nih manifest. Jadi itu sampai sekarang. Cuma masalahnya kalau Natal bilang perang, mau ada mau serangi, bunuh lagi. Berarti sempat diancam untuk dibunuh? Iya, sudah diancam, sudah berapa kali diancam di sana ini? 4 kali mau ditembak kepala. Biasa sama dia. Sementara itu, Eleora Kamayalekon, teman seangkatan Asyari di sekolah pelayaran, memastikan terdapat 4 pelaut Indonesia dalam penyanderaan ini.
2 orang berasal dari Sulawesi Selatan, masing-masing dari Kabupaten Goa dan Bulukumba. Sementara 2 lainnya adalah warga Pemalang dan Bogor. Keluarga dan rekan korban menyatakan kecemasan mendalam. Meski kapal tidak berbendera Indonesia, mereka mendesak pemerintah untuk segera bertindak menyelamatkan 4 warga negara Indonesia yang terancam. Terlebih, negosiasi antara perusahaan pemilik kapal asal Dubai dengan kelompok perompak hingga kini belum membuahkan hasil. Para sandera menanti keputusan cepat sebelum ancaman tembak benar-benar dilaksanakan. 2 kru kapal asal Sulawesi ini itu awal mulanya ditahan seperti apa kita dapatkan? Kalau yang saya dapat kabar dari rekan sendiri, ini kan memang rute kapalnya kan berangkat dari Oman menuju ke Somalia, dan rute pelayarannya dia itu tujuan daerah ke Somalia, area situ. Ini mungkin trip kedua dia ke situ. Nah, dan trip kedua ini, nah, mungkin ya namanya musibah, kita nggak tahu kan, tiba-tiba kena perompak. Nah, di atas itu kan ada 17, Pakistan 10, Myanmar 1, Sri Lanka 1, India 1, dan orang Indonesia 4 kan. Orang Indonesia, Sulsel 2 orang, yang rekan saya sendiri sebagai master, Assalamualaikum, orang Goa, dan 1 mualim 3-nya Andi siapa sih namanya, angkatan 61 Barombo kalau nggak salah. Yang 1 PIP ya? Yang 1 PIP yang sebagai nakoda. Yang satunya itu yang alumni Barombo sebagai mualim 3 kalau di dek. Ini kapal pengangkut apa yang dia? Ini bahan bakar, Bahan tanker. bakar. Oh, tanker ya. Itu informasi terakhir yang kita dapatkan, bagaimana kondisi di sana? Kalau dia kasih kabar semalam yang saya video call barengan dia, itu kondisi masih aman-aman aja. Kebetulan aja para perompak tidak mengintimidasi sandera di atas. Dia memberikan kebebasan, keleluasan untuk komunikasi. Itu pun hanya diberikan waktu mungkin dalam 1 hari 2 kali atau 3 kali. Ya. Tapi katanya tadi sempat diancam untuk dibunuh berapa kali? Ya itu kalau mungkin ada kesalahpahaman atau dari pihak ownernya mungkin diintimidasi lagi sandera kan. Kita nggak tahu kan bagaimana situasi di atas. Kalau tiba-tiba si pihak owner ada bicara seperti apa, langsung pasti ancaman intimidasi akan mengeksekusi sandera. Tapi sejauh ini yang kita komunikasi dari semalam, saya lihat dia untuk saat ini keadaannya baik-baik saja. Berarti ini kapal luar negeri memang? Iya betul, kapal luar negeri. Perusahaan di Dubai, berkantor di Dubai. Kantor di Dubai. Apakah dari perompak ini ada memberikan deadline untuk tenggat waktu? Itu kan kemarin kita tunggu katanya 2 kali 24 jam, tapi ini molor lagi ke 3 kali 24 jam. Sampai saat ini belum ada sih. Belum ada. Iya. Kita masih menunggu juga info dari rekan kami Asari untuk memberikan informasi soal bagaimana negosiasinya sampai hari keberapa. Karena ini sudah masuk hari keempat semenjak 21 April kemarin kan. Kejadian kan dia dapat kabar malam, kejadian di sana siang kan. Dan kami selaku perwakilan dari angkatan rekan dari Asari itu masih sering komunikasi untuk mendapatkan info-info terbaru dari mereka. Kalau kejadian begini, yang bertanggung jawab itu dari pemerintah bagian apa itu? Kalau kejadian seperti ini, yang pertama itu si owner sih, si owner. Terus jika terdapat kendala berbagai negara di atas kapal, itu kembalikan lagi nanti pihak-pihak kru yang dari negara asal memberitahukan pemerintahannya bagaimana untuk mendapatkan pertolongan keamanan bagi mereka. Sejauh ini sudah ada komunikasi tidak? Terus ini kami belum ada. Ke pemerintah? Ya, belum. Saya semoga lewat berita ini dinaikkan, kita mohon pemerintah setempat ya memberikan proaktif untuk pertolongan kepada rekan kami 4 orang warga negara Indonesia sendiri. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, warga desa Muara Gula, Kabupaten Muara Enim dihebohkan dengan penemuan 1 unit mobil mewah yang juga mengapung di bawah jembatan sungai pada Sabtu 25 April 2026. Mobil hasil curian tersebut saat pelaku berupaya kabur dari pengejaran tim Puser Polres Muara Enim.
Inilah kondisi satu unit mobil warga Desa Muara Lawai yang juga ditemukan warga mengapung di bawah jembatan Desa Muara Gula Baru. Mobil korban sebelumnya dibawa kabur pencuri saat korban baru saja tiba di rumah usai membeli kendaraan dari Lampung. Peristiwa bermula saat korban mendengar suara mesin mobilnya hidup dan melihat kendaraannya dibawa kabur oleh orang tak dikenal. Korban yang sigap langsung melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor sambil menghubungi pihak kepolisian. Di tengah pengejaran, petugas menemukan mobil ini sudah tercebur ke sungai, sementara pelaku diketahui melarikan diri menggunakan mobil travel. Tak butuh waktu lama, tim Busa segera berkoordinasi dengan Polsek Rambang Dangku untuk melakukan penghadangan. Hasilnya pelaku berinisial HA berhasil diringkus tanpa perlawanan. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Muara Enim guna pemeriksaan lebih lanjut. Sata Yumni, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Garut, Jawa Barat menjadi korban penculikan dan juga penganiayaan oleh sekelompok pria di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang. Aksi penculikan dan juga penganiayaan ini diduga dipicu rasa cemburu pelaku terhadap korban. Kasus penculikan disertai kekerasan yang menimpa seorang pemuda di Garut, Jawa Barat terekam jelas oleh kamera CCTV milik warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang pada Selasa 21 April 2026. Korban yang diketahui bernama Ahmad Dena saat itu sedang memperbaiki ban mobil di salah satu bengkel. Tiba-tiba 4 orang pelaku datang menghampiri korban lalu menarik dan juga menganiaya di pinggir bengkel. Para pelaku kemudian membawa korban ke sebuah tempat yang diduga rumah milik salah satu pelaku. Di tempat ini korban disekap dan kembali mengalami penganiayaan, bahkan korban sempat dipaksa pelaku memakan kotoran ayam. Mengetahui anaknya menjadi korban penculikan, orang tua korban segera melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Berdasarkan rekaman CCTV dan juga hasil penyelidikan, petugas berhasil mengidentifikasi para pelaku. 4 orang pelaku yang terlibat masing-masing berinisial D, A, M, dan C. 3 di antaranya merupakan kakak beradik dan seluruh pelaku berhasil diringkus petugas pada Kamis 23 April 2026. Pas itu kejadian posisi lagi ngapain sebelum diculik itu? Lagi ngebongkar mobil, Pak, ban mobil. Pas awal lagi ngebongkar mobil, datang seorang dede motor dulu mobil. Terus? Waktu itu ada saksi, ada yang punya memegang mobil, manggil. Terus? Lihatlah, manggil saya. Terus? Ada jarak 5 menit, datanglah semua pelaku. Berapa orang itu? 65-an, Pak. 65 orang, Iya. pakai motor? Pakai motor. Tahu itu bakal diculik gimana? Dipanggil langsung ditarik apa gimana? Dipanggil, ya manggil dulu, nanya dulu seorang dede teh. Kamu sama Dena? Ya, Kak. Jadi dikenyang. Oh, ditarik sama seorang. Waktu nyuliknya pakai motor? Pakai motor. Jadi didempet 3 gitu? Ya, awalnya didempet, pas di Cikajang, Panggungan, dipindahin ke motor lain. Sebelum dibawa dulu ke belakang ini, dibawa dulu ke belakang, terus dibanting, terus disiram oli, baru ditarik dibawa naik motor. Terus di Panggungan dipindahin motor karena bocor bannya, terus dibawa ke lokasi ya ke Cibodas. Itu pas diculik itu digebukin? Enggak, Pak. Cuma disiram air, dimasukin kotoran ayam ke mulut. Oh, dibully? Oh, dipukulnya sebelumnya? Dipukulnya sebelumnya, malamnya. Oh, gitu. Kenal tapi sama orang-orangnya? Enggak. Oh. Ketika korban sedang berada di bengkel, kemudian didatangi oleh 4 orang pelaku, kemudian dipaksa dan dibawa ke sebuah rumah diduga milik salah satu pelaku masih di wilayah Cikajang, kemudian mendapat perlakuan kekerasan secara fisik. Sampai juga ada kabar yang beredar sampai harus disuruh makan kotoran gitu, Bang. Betul, Pak? Iya, menurut keterangan awal atau pemeriksaan awal, korban sempat diperlakukan seperti itu. Diduga kejadian ini dilatar belakangi oleh kecemburuan dari salah satu pelaku kepada pihak korban, di mana korban diduga ada hubungan dengan salah satu istri pelaku. Ini udah diamankan, Bang, 4 pelaku itu? Betul, hari itu juga pelaku sudah diamankan oleh unit reskrim Polsek Cikajang. Pelaku sudah dilakukan penahanan sebanyak 4 orang. Korbannya 1 orang ya, Bang, ya? Betul, 1 orang. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku melakukan aksi kekerasan ini diduga karena dilatar belakangi rasa cemburu.
Korban dituding memiliki hubungan dekat dengan mantan istri salah satu pelaku. Akibat emosi dan dendam, para pelaku nekat melakukan penculikan dan juga penganiayaan. Saat ini keempat pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ditahan di rutan Polres Garut dan juga terancam hukuman hingga 12 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang pengemudi ojek online perempuan homestay di Makassar, Sulawesi Selatan dikepung ratusan rekan korban. Ketegangan pun tak terhindarkan saat polisi berusaha mengevakuasi pelaku dari amukan massa. Ratusan pengemudi ojek online mengepung salah satu penginapan di Jalan Badak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi ini dipicu oleh kabar dugaan penganiayaan yang dialami rekan mereka, seorang driver ojol perempuan berinisial RI, 30 tahun. Korban diduga dianiaya saat sedang mengantar pesanan ke lokasi ini. Aparat kepolisian Polsek Mamajang sempat kewalahan saat berusaha mengevakuasi pelaku berinisial PS. Massa yang terlanjur emosi terus berusaha menerobos barikade polisi untuk menghakimi pelaku. Meski pelaku berhasil diamankan, namun satu unit mobil patroli polisi mengalami kerusakan pada bagian talang pintu akibat terjangan massa yang tak terkendali. Bahkan beberapa petugas sempat terkena pukulan saat melindungi pelaku menuju mobil. Insiden ini berawal saat pelaku memesan makanan melalui aplikasi. Di tengah proses, pelaku meminta tambahan pesanan berupa air mineral yang belum terbayar di sistem. Saat korban tiba, pelaku hendak membayar secara transfer namun ditolak oleh korban yang meminta pembayaran tunai. Keduanya pun terlibat cekcok mulut hingga berujung pada dugaan penganiayaan. Ya, karena kan kemarin juga kita pada saat datang pertama ke Polsek belum dilengkapi sama bukti dan saksi. Jadi si terlapor ini sempat pulang untuk melihat istrinya sedang hamil. Nah, setelah pulang baru si driver ojek online ini membuat laporan. Jadi setelah segera kita amankan setelah membuat laporan, sekarang sudah kondusif kembali. Jadi untuk tindak lanjut saat ini apa yang dilakukan? Ya, kita langsung proses penyelidikan saat ini. Kita sudah mendapatkan bukti CCTV di kosan. Saksi juga kita sudah pegang nama-namanya, nanti kita akan panggil. Hingga kini pelaku telah diamankan di Mapolrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat 24 April 2026. Motor sistem pengamanan modern atau keyless raib digasak kawanan pelaku dengan modus patah stang dan didorong. Peristiwa pencurian ini terjadi di depan sebuah kosan di Jalan Swadaya, Gang Lur 1, Kelurahan Kebon Bawang. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat dua orang pelaku datang dengan berboncengan sepeda motor menuju targetnya. Salah satu pelaku tampak berjaga di atas motor, sementara rekannya turun dan merusak kunci stang dengan cara dipatahkan menggunakan kaki. Hanya dalam hitungan detik, motor yang menjadi target dibawa kabur dengan cara didorong bersama pelaku lain. Korban baru menyadari kendaraannya hilang saat hendak keluar rumah, sekitar pukul 17:31 waktu Indonesia Barat. Padahal sebelumnya korban yakin kendaraan sudah dalam posisi terkunci stang. Kasus ini dilaporkan korban ke Polsek Tanjung Priok. Pihak kepolisian pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan rekaman CCTV sebagai barang bukti untuk memburu para pelaku. Warga dihimbau untuk selalu menambahkan kunci pengaman ganda pada kendaraan, mengingat para pelaku kriminal kini semakin nekat dan memiliki berbagai cara untuk melumpuhkan sistem keamanan kendaraan. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, aksi pembobolan ruko kembali terjadi di Kota Pekanbaru Riau pada Minggu 26 April 2026. Komplotan pencuri menggasak uang tunai puluhan juta rupiah serta merusak sistem keamanan toko. Inilah rekaman CCTV yang juga memperlihatkan detik-detik kawanan pencuri saat menyetroni toko Sejahtera Auto Part di Jalan Riau, ujung Kota Pekanbaru. Insiden ini terjadi pada Minggu 26 April 2026 sekitar pukul 5:17 waktu Indonesia Barat. Dari rekaman ini terlihat para pelaku sudah sangat terencana dengan menggunakan perlengkapan lengkap seperti jaket, topi, masker, hingga sarung tangan guna menutupi identitas mereka. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu mematikan meteran listrik PLN guna melumpuhkan sistem keamanan. Selain itu, para pelaku juga nekat mengambil perangkat DVR CCTV di dalam toko guna menghilangkan barang bukti rekaman. Akibatnya, pemilik toko mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah, serta sejumlah suku cadang kendaraan hingga kini masih dalam proses penghitungan. Kasus ini kini telah dilaporkan ke pihak kepolisian guna penyidikan lebih lanjut. Sata Yumni, tim redaksi Simpo TV, melaporkan.
Pemirsa, seorang wanita Parubaya terekam kamera pengawas saat mencuri di rumah kos khusus perempuan di kawasan belakang Pasar Aur Sabtu 25 April 2026. Pelaku menggasak paket milik penghuni kos usai gagal menemukan barang berharga. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang wanita Parubaya masuk ke area halaman kos khusus perempuan di belakang Pasar Aur pada Sabtu 25 April 2026 siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan sikap santai dan tanpa menimbulkan kecurigaan, pelaku terlihat berjalan menuju tangga dan juga naik ke lantai 2 bangunan kos. Di lantai atas, pelaku tampak berkeliling dan juga memantau beberapa kamar penghuni yang diduga kuat tengah mencari barang berharga untuk digasak. Namun setelah tidak menemukan barang yang diincar, pelaku justru mengambil paket kiriman yang berada di ruang tamu lantai 2 sebelum akhirnya bergegas meninggalkan lokasi. Pihak korban berharap melalui penyebaran rekaman CCTV ini identitas pelaku dapat segera teridentifikasi guna mencegah adanya korban lain dengan modus serupa. Sabta Yumni, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di permukiman pada Tanjung Duren, Jakarta Barat berakhir dramatis. Warga nekat menabrak pelaku hingga terjatuh dan berhasil menangkapnya setelah kejar-kejaran menegangkan. Pencurian terjadi di komplek perumahan RRI Jalan Tanjung Palapa, Tanjung Duren Selatan, Grogol, Petamburan. Dua pelaku yang datang berboncengan menyasar rumah warga saat kondisi masih sepi. Salah satu pelaku turun membuka pagar dan dengan cepat membawa kabur sepeda motor milik korban. Namun aksi mereka dipergoki warga yang sedang berolahraga pagi. Teriakan maling pun menggema, memicu kejar-kejaran di dalam komplek. Dalam situasi mencekam, seorang warga melakukan aksi nekat dengan menabrakkan sepeda motornya ke arah pelaku. Tabrakan tersebut membuat motor pelaku oleng menabrak pagar dan terjatuh. Pelaku lalu berusaha melarikan diri, namun terus dikejar warga hingga jarak ratusan meter. Akhirnya pelaku berhasil ditangkap, sempat menjadi sasaran amukan massa sebelum diserahkan ke Polsek Grogol, Petamburan. Itu kejadian di sini udah 2 kali, 1 lolos ya. Modusnya biasa dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi. Biasanya dicari itu hari libur karena digunakan para penghuni istirahat. Kemarin terjadi itu tanggal 25 ya kan, pagi ketika ada anak sini sedang olahraga ya kan, ada 2 orang dengan 1 sepeda motor melewatin rumah korban. Dia putar balik dan berhenti. Yang satu buka pagar, istilahnya memetik berhasil, dan diketahui oleh salah satu warga teriak maling. Ditabrak orangnya, karena motornya nabrak pagar, jatuh, orangnya lari, dikejar sama yang olahraga tadi, yang anak muda tadi, yang bernama Tiko. Tuh, akhirnya lari, ketangkep, kira-kira 200 meter lah, 200-300 meter baru ketangkep itu. Akhirnya dibawa warga, diikat di sini Pak, ini diikat di yang itu. Kira-kira kronologisnya seperti itu, dan ditemukan barang bukti itu kunci letter T, kunci magnet, terus Jimat. Ada ya semacam jimat lah, ya kan, jimat sama KTP. Tapi kita serahkan ke petugas Polsek. Dari tangan pelaku, warga menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kunci letter T, kunci magnet, serta sebuah benda yang disebut sebagai jimat. Identitas pelaku berupa KTP juga turut diamankan. Saat diamankan, pelaku sempat berteriak meminta rekannya untuk menembak, diduga untuk menakut-nakuti warga. Namun teriakan tersebut tidak dihiraukan. Sepeda motor milik korban yang sempat dibawa kabur berhasil diamankan dan diserahkan ke polisi sebagai barang bukti. Kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah ini disebut sudah sering terjadi, namun baru kali ini pelaku berhasil ditangkap warga. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk menggunakan kunci ganda, memasang CCTV, dan memperketat keamanan lingkungan. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah aksi kejahatan serupa yang kian marak. Kasusnya kini ditangani Polsek Grogol, Petamburan.
Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di konter handphone di Jalan Raya Tengah Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu kemarin. Dari hasil rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam konter dengan cara menjebol plafon. Dari rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang pria turun dari atas plafon kemudian langsung mengobrak-abrik isi toko konter handphone. Dalam aksi ini, pelaku berhasil menggasak laptop, tablet, serta voucher pulsa yang juga dijual di konter. Setelah mengumpulkan barang hasil jarahan, pelaku kemudian kabur melalui jalur yang juga sama. Petugas kepolisian dari Polsek Pasar Rebo melakukan olah TKP, menanyai saksi-saksi serta mengamankan rekaman CCTV guna keperluan penyelidikan. Menurut warga, dari rekaman CCTV pada pelaku berjumlah 1 orang, masuk dengan cara menjebol plafon konter dan pelaku menggasak laptop, tab, dan juga voucher pulsa. Kelihatan seorang, itu dia sempat matiin CCTV ya? Iya. Kalau kata pemilik, kerugian apanya sih yang diambil sama dia? Laptop doang. Yang lain? Voucher. Oh, voucher habis dikeruk semua. Nah, polisi udah datang sini loh. Udah datang, udah cek TKP juga. Itu kalau begitu dia naik dari belakang atau dari mana tuh, Bang? Dari atapnya juga dijebol katanya. Oh, atap counternya, sengnya. Berarti dari depan situ dia naik berarti. Berarti bukan berdua dia pelaku, sendiri. Tahu dah, itu karena kalau yang di dalam CCTV sendiri dia. Keluarnya lewat mana? Situ lagi. Lewat atap lagi. Kang, pemilik sendiri udah laporan belum sih? Udah, kemarin ada polisi di sini. Oh, kemarin berarti artinya udah lapor polisi berarti. Siap, Kang. Di sini rawan gak sih sebenarnya? Di sini kalau udah lewat jam 12 sih agak rawan. Agak rawan. Iya. Yeah. Oh, tapi Pak sepi. Hah? Saya di sini sampai jam 12.30 udah pada sepi, soalnya tukang martabak juga biasanya itu yang sampai pagi tukang martabak. Kebetulan malam itu pas kejadian kagak dagang tuh. Nggak dagang. Oh, biasanya yang bertahan tuh tukang martabak paling malam tuh, udah paling malam tuh, paling malam. Pas kejadian ini masih buka, Mas ya? Udah tutup. Oh, udah tutup. Biasanya saya nginep di sini. Tapi kebetulan pas malam itu pulang. Saya nginep ke kosan teman. Oh, tuh. Itu yang salon mah nggak di ini ada orang padahal itu kagak kedengeran ya. Artinya laptop, voucher, handphone ada? Tablet gak tahu udah katanya. Oh gitu. Kerugian banyak berarti ya gitu. Ya katanya itu laptop mah 3 juta doang mah. Lakunya cepet. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan kasus ini masih dalam penanganan pihak kepolisian Polsek Pasar Rebo. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Trump sebut presiden pekerjaan berbahaya. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Insiden penembakan terjadi di acara makan malam koresponden Gedung Putih. Seorang pria bersenjata masuk dan juga melepaskan tembakan. Presiden Donald Trump dilaporkan selamat. Insiden penembakan mengguncang acara tahunan White House Correspondent Association di Washington DC yang dihadiri berbagai pejabat tinggi dan insan media. Seorang pria bersenjata dilaporkan memasuki lobi lokasi acara dan melepaskan tembakan sehingga memicu kekacauan serta kepanikan di antara para tamu. Pelaku juga diketahui membawa senjata api serta senjata tajam. Saat melancarkan aksinya yang meningkatkan tingkat ancaman di lokasi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tidak terluka dan segera dievakuasi bersama sejumlah pejabat lainnya sebagai bagian dari prosedur keamanan darurat. Aparat keamanan dengan cepat mengamankan situasi dan menangkap pelaku di lokasi kejadian untuk mencegah korban lebih lanjut. Pelaku diidentifikasi sebagai Cole Thomas Allen, berusia 31 tahun, asal Torrance, California, yang kini telah diamankan oleh pihak berwenang. Hingga kini motif penembakan belum diketahui dan masih dalam penyelidikan oleh otoritas terkait. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dalam acara resmi berprofil tinggi, serta menjadi sorotan publik dan media. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wali Kota Washington DC Muriel Bowser menyatakan tidak ada indikasi keterlibatan pihak lain dalam insiden penembakan di acara Koresponden Gedung Putih. Wali Kota Washington DC Muriel Bowser menyatakan tidak ada alasan untuk percaya bahwa ada pelaku lain dalam insiden penembakan tersebut. We're here to provide you an update on the incident that took place tonight at 8:36 p.m. at the Washington Hilton at the site of the White House Correspondents' Dinner. At about that time, a sole gunman rushed a Secret Service checkpoint in a lobby at the hotel. Secret Service agents stopped the suspect. An agent was injured and transported to a local hospital where the agent is receiving care. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers pada Sabtu waktu setempat. Bowser juga menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang dinilai bertindak cepat dan mampu menjaga keamanan tamu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan tidak terluka dan segera dievakuasi dari lokasi kejadian. Otoritas menyebut pelaku langsung dihentikan oleh agen United States Secret Service di luar ruang ballroom. Pelaku kemudian diamankan dan dibawa ke tahanan untuk menjalani proses hukum. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui motif dan latar belakang insiden. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyebut jabatan presiden sebagai profesi yang berbahaya usai insiden penembakan di acara Koresponden Gedung Putih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pernyataan dengan nada serius kepada para jurnalis. Dalam pernyataannya, Trump menyebut bahwa menjadi presiden merupakan profesi yang berbahaya. Ia juga menilai bahwa upaya kekerasan terhadap dirinya merupakan bagian dari resiko jabatan. Nobody told me this was such a dangerous profession. If Marco would have told me, maybe I wouldn't have run. Maybe I would have said, I'll take a pass. No, it's a dangerous profession, but I don't view it that way. Look, I'm here to do a job. It's part of the job. It is a dangerous. I can't imagine that there's any profession that's more dangerous. But I love the country and I'm very proud. I'm very proud of the job we've done. You see what's happened. We have a great country. We've got, I think, the most successful, the hottest country anywhere in the world. This happened over a period of just a year. And we're going to do great things. But with that come risks. There's no question about it. Yeah. Pernyataan ini disampaikan setelah terjadinya insiden penembakan di acara tahunan White House Correspondents' Association. Sebelumnya, seorang pria bersenjata memicu kekacauan setelah melepaskan tembakan di lokasi acara. Trump dilaporkan tidak mengalami luka sedikit pun dan segera dievakuasi bersama para pejabat lain. Insiden ini kembali menjadi sorotan terkait keamanan bagi pejabat tinggi negara. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap motif di balik insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan udara Israel kembali menghantam Lebanon Selatan meski gencatan senjata masih berlaku. Sejumlah kota dilaporkan diselimuti asap tebal sementara korban jiwa dan luka-luka terus bertambah. Kepulan asap tebal terlihat membumbung di sejumlah wilayah Lebanon Selatan termasuk Taibeh, Jamije, Safat El-Batik, dan Bin Zail. Rekaman video menunjukkan asap hitam membumbung tinggi setelah serangan udara yang terjadi pada Sabtu, 25 April 2026. Militer Israel menyatakan serangan menargetkan struktur yang disebut sebagai fasilitas militer Hizbullah, termasuk yang digunakan pasukan Radwan serta lokasi penyimpanan senjata. Media negara Lebanon melaporkan setidaknya 2 orang tewas dan 17 lainnya luka-luka akibat serangan di Safat El-Batik. Serangan ini terjadi meski gencatan senjata antara Israel dan Lebanon masih berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari, yang kemudian diperpanjang selama 3 pekan. Kesepakatan tersebut dicapai setelah perundingan langsung langka antara pejabat Lebanon dan Israel di Washington DC. Di tengah situasi ini, militer Israel juga menetapkan garis pembatas yang disebut sebagai zona terlarang di Lebanon Selatan, yang melarang warga kembali ke wilayah tertentu. Langkah ini menyerupai kebijakan serupa yang sebelumnya diterapkan di jalur Gaza. Hingga kini ketegangan di perbatasan Israel dan Lebanon masih terus berlangsung meski upaya diplomasi telah dilakukan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, aktivis Palestina Issa Amro mengaku mengalami intimidasi dan teror berbulan-bulan dari settler Israel dan juga tentara pasca proyek pembuatan dokumenter. Kondisi keamanan di tepi barat pun disebut semakin memburuk. Issa Amro, seorang aktivis dan pemimpin komunitas di Hebron, melaporkan peningkatan intimidasi sejak kemunculannya dalam dokumenter The Settlers yang dibawakan Louis Theroux. Ia menyebut rumahnya kini tidak lagi aman dengan settlers yang sering mengganggu, mengancam, hingga melakukan penyerangan. Amro juga mengaku beberapa kali diserang dalam waktu singkat, termasuk insiden penangkapan temannya oleh tentara Israel saat menjaga rumahnya. Dalam kejadian lain, settlers disebut memanjat rumahnya dan merusak kamera keamanan, sementara tentara diduga membiarkan hal tersebut terjadi. Data PBB menunjukkan serangan settlers meningkat tajam dengan lebih dari 260 insiden dalam 1 bulan. Sejak Oktober 2023, lebih dari 1.000 warga Palestina dilaporkan tewas di tepi barat, termasuk ratusan anak-anak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ketegangan di Selat Hormuz kembali meningkat. Iran dilaporkan menyita 2 kapal kargo yang dikaitkan dengan Israel di tengah situasi blokade dan juga gagalnya perundingan dengan Amerika Serikat. Televisi negara Iran merilis rekaman yang diklaim menunjukkan proses penyitaan kapal kontainer oleh Angkatan Laut Garda Revolusi Islam atau IRGC. Dalam video tersebut terlihat sejumlah kapal kontainer berhenti di perairan, sementara petugas dan wartawan mendokumentasikan proses penangkapan. Pihak IRGC menyebut 2 kapal yang diidentifikasi sebagai MSC Francisca dan Epaminondas disita karena diduga melanggar aturan pelayaran dan memiliki kaitan dengan Israel. Iran juga menuduh kapal tersebut melakukan pelanggaran seperti memanipulasi sistem navigasi dan beroperasi tanpa izin yang dianggap membahayakan keselamatan maritim. Setelah penyitaan, kedua kapal dilaporkan dibawa ke perairan teritorial Iran untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap muatan dan dokumen. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya situasi di Selat Hormuz setelah Amerika Serikat menerapkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Sebelumnya, Presiden Donald Trump juga telah membatalkan putaran kedua perundingan dengan Iran di Islamabad, setelah menilai belum ada kesepakatan dari pihak Teheran. Hingga saat ini, upaya diplomasi masih terus berlanjut, namun ketegangan di kawasan strategis tersebut belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan perdamaian PBB di Lebanon memberikan penghormatan terakhir kepada Praga Riko Pramudia, prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian. Usai sebulan dirawat akibat luka-luka yang diderita setelah serangan Israel 29 Maret 2020. Pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon atau UNIFIL menggelar upacara penghormatan terakhir bagi Praga Riko Pramudia pada Minggu 26 April di Beirut. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Misi dan Panglima UNIFIL, Maijen Diadato Akbenara, yang menyampaikan bahwa Praga Riko gugur saat menjalankan tugas mulia di bawah panji PBB. Praga Riko diketahui meninggal dunia setelah menjalani perawatan selama hampir 1 bulan akibat luka serius yang diderita pasca serangan artileri pada 29 April 2026. Upacara tersebut juga dihadiri Duta Besar Indonesia untuk Lebanon, perwakilan pemerintah Lebanon, serta kontingen Garuda yang bertugas di UNIFIL. UNIFIL menegaskan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Pihak UNIFIL juga menuntut agar insiden tersebut diselidiki secara menyeluruh serta pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai hukum yang berlaku. Dear Rico, we are here for you today. We are here to stand before you and to honor you. As your commander, I speak to you with respect and with a heavy heart. You came here far from home to serve under the United Nations flag, to bring peace to this land. And here in the south of Lebanon, you gave everything. You gave everything you had for peace in this land. And for this, you have all our respect. As a soldiers, as a peacekeepers, we carry your mission forward. We will remain steady. We will remain united. We will remain vigilant. This is how we honor you. Your place remains with us.
in our action, in our commitment, in our sense of duty. Rest in peace, my brother. You have all our respect, and thank you for your service. Really, thank you. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah konflik yang juga belum sepenuhnya mereda, kehidupan masyarakat ibu kota Iran mulai menunjukkan tanda pemulihan. Aktivitas ekonomi kembali berjalan, pasar-pasar dipadati warga seiring berlanjutnya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat dan Israel. Suasana pasar Tatris di Tehran tampak kembali ramai. Warga terlihat berbelanja dan menjalankan aktivitas sehari-hari seperti biasa. Keramaian ini menunjukkan kembalinya denyut kehidupan di tengah masa gencatan senjata. Sejumlah warga mengungkapkan optimisme mereka menyebut masyarakat Iran memiliki ketahanan kuat dalam menghadapi krisis. Mereka menilai rakyat Iran selalu mampu bangkit dari keterpurukan dan terus membangun kembali kehidupan mereka. Di sisi lain, sebagian warga memilih tetap bertahan di kota sebagai bentuk dukungan terhadap negara dan pemimpin mereka. Mereka menganggap kehadiran di ibu kota menjadi simbol keteguhan di tengah konflik. Meski aktivitas mulai normal, situasi geopolitik masih belum sepenuhnya stabil. Gencatan senjata yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump masih berlangsung namun belum menghasilkan kesepakatan final. Upaya diplomasi terus dilakukan termasuk melalui perundingan yang sebelumnya digelar di Islamabad. Namun pembicaraan tersebut belum mencapai titik temu dan rencana lanjutan sempat dibatalkan. Hingga kini dunia internasional masih menantikan kelanjutan negosiasi di tengah harapan stabilitas kawasan dapat segera terwujud. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di tengah dinamika konflik Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi tiba di Saint Petersburg pada Senin waktu setempat. Laporan video menunjukkan Araghchi turun dari pesawat dan menyapa delegasi penyambut. Kunjungan ini dilakukan menjelang pertemuan bilateral antar kedua negara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebelumnya Araghchi juga telah melakukan kunjungan ke Oman dan Pakistan untuk membahas perkembangan regional. Pembahasan tersebut meliputi upaya diplomasi dalam mencari penyelesaian damai atas konflik di Timur Tengah. Sebelumnya Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 pekan. Namun kedua pihak saling menuduh terjadi pelanggaran kesepakatan. Perundingan lanjutan sempat digelar di Islamabad namun belum mencapai terobosan. Situasi semakin kompleks setelah Amerika Serikat menerapkan blokade terhadap pelabuhan Iran. Hingga kini upaya diplomasi masih berlanjut meski belum mencapai kesepakatan final. Pertemuan di Rusia ini dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, gelombang panas ekstrim melanda sejumlah wilayah di India dengan suhu melampaui 42 derajat Celcius. Kondisi ini tak hanya mengganggu aktivitas warga, namun juga berdampak pada sektor pariwisata termasuk di ikon dunia Taj Mahal. India saat ini tengah menghadapi gelombang panas ekstrim dengan suhu yang terus meningkat berdasarkan pantauan India Meteorological Department. Di kota Agra, lokasi Taj Mahal, kondisi panas ekstrim menjadi tantangan besar bagi para wisatawan. Rekaman video menunjukkan para pengunjung menggunakan payung, topi, dan kacamata hitam, serta menutup wajah untuk melindungi diri dari terik matahari. Sebagian wisatawan terlihat tetap mengambil foto, namun banyak yang memilih berteduh di bawah pohon untuk menghindari panas. Seorang wisatawan mengaku tidak dapat menikmati kunjungannya secara maksimal karena panas yang menyengat, bahkan merasa kakinya terbakar saat berjalan di area tersebut. Keluhan juga datang terkait minimnya fasilitas air minum di sekitar lokasi yang menyulitkan pengunjung untuk mengatasi dehidrasi. Di sisi lain, para pedagang mengaku pendapatan menurun seiring berkurangnya jumlah wisatawan termasuk turis mancanegara. Pihak berwenang dan petugas kesehatan mengimbau wisatawan untuk lebih berhati-hati, termasuk menjaga hidrasi dan menghindari paparan langsung sinar matahari dalam waktu lama. Gelombang panas ini diketahui turut menurunkan jumlah pengunjung yang biasanya bisa mencapai puluhan ribu orang per hari pada musim ramai. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemendagri ungkap alasan IKTP masih difotokopi. Informasinya usai jeda berikut ini.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam, kita lanjutkan informasinya. Dari Presiden Prabowo Subianto, pemirsa kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid ke-6 dengan merombak sejumlah pos strategis di pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih Jilid ke-6 pada 27 April 2026 di Jakarta. Reshuffle ini ditetapkan melalui sejumlah keputusan Presiden yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan pejabat negara di berbagai pos strategis pemerintahan. Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa Kepres, diantaranya nomor 51P tahun 2026 tentang perubahan menteri dan wakil menteri, nomor 52P tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta nomor 53P tahun 2026 mengenai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Selain itu, terdapat Kepres nomor 50 TPA tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan di Badan Karantina Nasional. Sejumlah nama baru mengisi pos-pos tersebut, diantaranya Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Sebagai Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Negara, Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh pejabatan dilantik mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses pelantikan, Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan, menegaskan komitmen para pejabat untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dan menjunjung tinggi etika dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan capaian penurunan kemiskinan ekstrim menunjukkan progres yang signifikan, di mana sebagian masyarakat telah berhasil naik kelas melalui berbagai intervensi terpadu pemerintah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan, capaian penurunan kemiskinan ekstrim merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi perlindungan sosial, bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6% dari total sasaran, dengan 56,7% diantaranya menerima lebih dari satu program intervensi. Menko Muhaimin menyebutkan penduduk miskin ekstrim saat ini telah berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Artinya, 1,36 juta penduduk miskin ekstrim dinyatakan telah naik kelas. Jadi banyak sekali program-program intervensi yang telah dilakukan. Dari segi pembiayaan, APBN kita mengeluarkan tidak kurang dari 503,2 triliun. Juga disupport oleh APBD kita sejumlah 129 triliun. Dan itu semua kita realisasikan dan alokasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan di seluruh tanah air kita. Capaian lain pada 2025,
program pemberdayaan masyarakat ada 2 juta orang terlibat program padat karya. Ada 2 juta debitur baru UMKM telah mengakses permodalan. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pemerintah telah mengalokasikan tidak kurang dari 503,2 triliun rupiah melalui APBN yang diperkuat dengan 129 triliun dari APBD untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia. Menko Muhaimin pun menegaskan bahwa capaian ini menjadi pijakan yang sangat penting, terutama untuk mencapai target yang lebih ambisius ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Menko Muhaimin Iskandar menegaskan kehadiran dan keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci penting dalam menuntaskan amanat instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan. Capaian positif pun berhasil diraih sehingga angka kemiskinan ekstrim tercatat menurun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025, yang mana artinya sekitar 0,48% penduduk berhasil keluar dari kategori kemiskinan ekstrim. Jumlah penduduk miskin ekstrim pun kini berada di angka 2,2 juta orang, menurun dari yang sebelumnya mencapai 3,56 juta orang. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kemiskinan ekstrim berhasil turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025, sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrim telah naik kelas. Boleh dong tepuk tangan. Sehingga penduduk miskin ekstrim kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Ini patut kita syukuri, sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang. Bantuan-bantuan sosial yang sudah kita jalankan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Sangat tinggi. Lebih dari separuhnya, 56,7%, menerima lebih dari 1 program intervensi sekaligus. Selain itu, program bantuan sosial yang telah dijalankan pemerintah juga telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Bahkan, lebih dari separuh penerima bantuan, yakni 56,7%, telah mendapatkan lebih dari 1 jenis program intervensi secara bersamaan. Hal ini menunjukkan masifnya upaya pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah pun menegaskan akan terus melanjutkan dan memperkuat berbagai program intervensi guna memastikan penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Wilhan. Pemirsa, Pangkogap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto menegaskan masyarakat Papua kini semakin cerdas dan tidak mudah terpengaruh propaganda kelompok bersenjata. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme warga dalam menyambut kunjungan kerja Wakil Presiden di Papua beberapa waktu yang lalu. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan, pasca kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Papua, situasi keamanan terpantau kondusif. Menurutnya, tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam menyambut kunjungan tersebut menjadi indikator bahwa warga Papua tidak terpengaruh oleh ancaman maupun intimidasi dari kelompok TPNPB-OPM. Luki menegaskan berbagai propaganda dan ancaman yang sebelumnya beredar terbukti tidak terjadi di lapangan. Faktanya, masyarakat tetap hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan rasa aman dan tenang. Ia menilai kondisi ini menunjukkan masyarakat Papua semakin cerdas dan kritis dalam menyikapi informasi, serta tidak mudah terhasut isu teror. Bahwa masyarakat kita semakin cerdas, tidak mudah terhasut oleh isu yang disebarkan oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dan terbukti bahwa Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran, bisa melaksanakan kunjungan dengan baik, masyarakat antusias berkumpul menyalami kepada Bapak Wakil Presiden yang mendatangi daerah mereka di Yaukimo. Masyarakat sudah cerdas, maka teror sudah tidak laku lagi di Papua. Ihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan implementasi chip pada IKTP masih menghadapi hambatan teknis.
Bima menyebut salah satunya belum meratanya perangkat pendukung di instansi pemerintah. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan kendala utama dalam pemanfaatan chip pada EKTP terletak pada ketersediaan perangkat pemindai. Hal ini disampaikan dirinya menjawab masih adanya praktik permintaan fotokopi KTP di berbagai instansi. Menurutnya tidak semua instansi memiliki perangkat teknologi yang mampu membaca chip pada KTP elektronik. Akibatnya, meskipun EKTP sudah dilengkapi chip, dalam praktiknya masyarakat masih sering diminta untuk melakukan fotokopi dokumen. Bima menegaskan diperlukan regulasi yang mendorong seluruh instansi untuk menyiapkan perangkat pemindai agar pemanfaatan EKTP dapat berjalan optimal. Tapi Kemendagri tidak bisa sendiri, karena KTP digital ini, KTP elektronik ini kan untuk dipindai memerlukan perangkat-perangkat elektronik yang canggih. Tidak semua instansi memiliki itu, dan tidak semua otoritas memiliki regulasi. Jadi walaupun sudah ada chipnya, tetapi kemudian tidak bisa dipindai dan kemudian diminta untuk fotokopi. Nah, karena itu satu, perlu regulasi yang memaksa, tanda kutip, agar semua instansi menyiapkan perangkat teknologi agar bisa memindai tadi. Sehingga iKTP, sehingga IKD bisa berfungsi secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, selama iKTP belum secara 100% digunakan oleh warga, maka masih akan diiringi, didampingi oleh KTP fisik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu dari Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional masih dalam tahap yang aman. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional masih dalam tahap aman. Laporan ini disampaikan ketika dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin siang. Dalam laporannya, Bahlil menyampaikan pemerintah memastikan pasokan energi, termasuk bahan bakar minyak dan minyak mentah, tetap berada dalam kondisi aman di tengah tekanan geopolitik global. Ya terpenuhi, karena cadangannya ada dua tuh. Cadangan yang sudah tergali dalam storage atau cadangan di bumi. Tapi kalau yang untuk di storage tetap masih di bawah standar minimum nasional, di atas standar minimum nasional. Bahlil menjelaskan stabilitas pasokan energi nasional tetap terjaga meskipun terjadi gejolak geopolitik di Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz dalam hampir 2 bulan terakhir. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengecam keras dengan kasus dugaan penganiayaan terhadap anak-anak di penitipan anak atau daycare Liter Aresya, Yogyakarta. Sebanyak 53 anak diduga menjadi korban penganiayaan di salah satu tempat penitipan anak atau daycare Liter Aresya di Yogyakarta. Informasi sementara pihak kepolisian berhasil menetapkan 13 orang tersangka atas kasus kekerasan. Merespon hal ini, Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang meminta agar para pelaku dapat ditindak secara tegas sesuai peraturan dan hukum yang berlaku. Marwan juga menyoroti perihal tidak adanya perizinan dari pihak berwenang terkait berdirinya tempat penitipan anak tersebut. Selain itu, dirinya mendorong agar pemilik dari tempat penitipan anak atau daycare Liter Aresya dipertanyakan perihal perizinan. Terkait penganiayaan anak di Yogyakarta, kita tentu mengecam. Selain mengecam, kita meminta supaya ditindak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Tetapi rasanya kok seperti ada pembiaran. Kalau melihat dari sisi terjadinya cukup lama, kemudian korbannya sudah mencapai 53 orang, kenapa bisa sampai terjadi seperti itu? Nah, inilah yang kita sebutkan, sepertinya ada pembiaran. Kalau kejadian ini seperti pembiaran, maka investigasinya harus menyeluruh. Dari sisi apa? Dari sisi peraturan, kenapa ada lembaga pengasuhan anak yang berjalan dan telah berjalan sebegitu lama, ternyata lembaga dan badannya tidak punya izin dari pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan izin. Maka karena itu, kejadian yang melibatkan semua pengasuh maupun pemilik itu patut dipertanyakan.
karena itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus bertanggung jawab. Dan KPAI juga perlu kita pertanyakan di mana keberadaan mereka sampai korbannya mencapai 53 orang. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR berencana akan memanggil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam waktu yang dekat. Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengungkapkan bahwa pihaknya berencana akan memanggil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam waktu dekat. Pemanggilan ini dilakukan untuk membahas perihal dugaan kasus penganiayaan terhadap anak-anak di tempat penitipan anak Daycare Little Aresya, Yogyakarta. Marwan mengatakan kasus kekerasan yang menimpa anak-anak tersebut tidak boleh terulang kembali. Dirinya mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan perhatian dan pendidikan yang layak pada anak-anak. Ini penting bagi kita karena di banyak tempat di wilayah-wilayah yang mendirikan lembaga-lembaga pengasuhan anak perlu diawasi dengan baik karena korban-korban yang begitu bagi kita menyedihkan, apalagi penganiayaannya sepertinya tidak berberi kemanusiaan. Nah, karena itu Komisi 8 akan segera memanggil berbagai pihak, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan lembaga KPAI. Dan tidak tertutup kemungkinan kita juga akan mengundang berbagai pihak yang punya wewenang tentang pengawasan, pemberian izin dan lain-lain. Ini tidak boleh terjadi terulang. Kita harus tetap memberikan kepastian untuk perkembangan dan membina dan mendidik anak-anak kita untuk masa depan bangsa. Sekali lagi, ayo kita peduli dan ayo kita mengawasi dan ayo kita tetap memberikan pendidikan dan perhatian terhadap anak-anak kita. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihyatul Wafiroh meninjau langsung penerima manfaat program makan bergizi gratis di SD Katolik Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihyatul mengungkapkan bahwa para siswa menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program MPG. Komisi 9 DPR RI melakukan pengawasan program makan bergizi gratis dengan meninjau langsung penerima manfaat di SD Katolik Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada Kamis 23 April 2026. Sekolah ini menjadi salah satu penerima suplai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Tanjung Pinang Timur, Kampung Bulang 2. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihyatul Wafiroh mengungkapkan bahwa para siswa menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program MBG. Dari hasil peninjauan di beberapa kelas, ia menemukan bahwa program ini tidak hanya membantu pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi solusi bagi siswa yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Tadi kita melihat di kelas 3, kelas 5, dan kelas 3 lagi ya. Mereka cukup antusias untuk menerima dan beberapa tadi bilang bahwa mereka berangkat sekolah tidak dengan sarapan. Sehingga adanya MBG ini sangat membantu mereka dan terlihat mereka sangat lahap dan herannya semuanya 3 kelas sama-sama menu favoritnya adalah ayam. Nah, ini yang perlu kita kombinasikan pakai ayam kecap atau ayam paha dan sebagainya. Nah, ini bentuk bahwa kita harus juga mengapresiasi anak-anak. Bisa juga Bu Kepala Sekolah, anak-anak itu dikasih kertas mau menu apa diselipkan di dalam omprengnya untuk memberi masukan kepada SPPG. Menu apa yang mereka inginkan. Menariknya, dari beberapa kelas yang dikunjungi, menu ayam menjadi favorit utama para siswa. Hal ini menurutnya dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyedia layanan untuk menghadirkan variasi menu yang tetap disukai anak-anak. Selain itu, Komisi 9 juga mendorong adanya partisipasi aktif dari siswa dalam menentukan menu makanan. Salah satu usulan yang disampaikan adalah dengan memberikan ruang bagi siswa untuk menyampaikan preferensi mereka secara langsung. Dalam upaya memperkuat pengawasan dan komunikasi, ia juga mengusulkan pembentukan grup koordinasi yang melibatkan pihak SPPG, sekolah, serta perwakilan wali murid. Menurutnya, langkah ini penting untuk mempercepat penyampaian informasi, kritik, maupun rekomendasi terkait pelaksanaan program MBG. Lebih lanjut, Nihyatul menegaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Tingginya kebutuhan bahan baku seperti ayam membuka peluang pemberdayaan masyarakat lokal.
Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program MBG membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di SPPG Manahan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Salah satu penerimanya adalah mantan kernet yang juga kini beralih profesi menjadi juru masak dengan penghasilan tetap. Program MBG membuka peluang kerja baru bagi masyarakat di SPPG Manahan, Kota Surakarta. Salah satunya dialami Daniel Rio Ananta, mantan kernet yang kini menjadi juru masak dengan penghasilan tetap. Sebelumnya, Daniel bekerja sebagai kernet buah dengan penghasilan tidak menentu sebelum akhirnya melamar melalui media sosial. Di SPPG Manahan, ia memulai dari petugas kebersihan, kemudian dipromosikan menjadi petugas pemorsian, hingga akhirnya dipercaya sebagai juru masak. Dulu pekerjaan saya sebelum di SPPG Manahan ini, saya menjadi kernet ikut orang, kernet buah itu, selama 2 tahun lebih. Tapi itu pekerjaannya freelance. Terus habis itu saya cari-cari pekerjaan di IG sosial media lah. Itu dapat di SPPG Manahan sini. Dan alhamdulillah menguntungkan sekali. Pertama itu saya jadi cleaning service di sini. Habis itu KA-nya itu tahu kinerja saya bagus. Habis itu naik menjadi pemorsian. Terus chef udah tahu bisa masak, saya ikut koki. Alhamdulillah sangat memberuntungkan sekali. Kini ia bersyukur bisa bekerja tetap dan membantu ekonomi keluarganya melalui program MBG. Daniel juga berharap program ini terus berkembang dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Harapan saya semoga MBG diperlancar lagi, bisa mendapatkan lawangan pekerjaan yang banyak buat masyarakat. Dan terima kasih Pak Prabowo, semoga dilancarkan terus program-programnya. Terima kasih. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, program MBG mendorong peningkatan permintaan pangan lokal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan dampaknya hasil perikanan warga seperti lele, bandeng, dan juga nila kini terserap maksimal oleh dapur SPPG. Program MBG mendorong peningkatan permintaan pangan lokal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sektor perikanan seperti lele, bandeng, dan nila milik warga kini terserap maksimal oleh dapur SPPG, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah. PLT Bupati Pati, Risma Ardi Chandra menyebut, sektor perikanan menjadi salah satu yang paling merasakan dampak positif dari program ini. Ia juga menjelaskan bahwa di Kabupaten Pati saat ini telah beroperasi sekitar 156 SPPG, dengan sekitar 54 lainnya masih dalam tahap persiapan, sehingga total mendekati 200 SPPG yang melayani sekitar 314.000 siswa. Dengan adanya program ini, banyak terbantu UMKM di Kabupaten Pati. Kami juga menyarankan kepada semua SPPG untuk membeli produk-produk UMKM ataupun pedagang di Kabupaten Pati. Dan ternyata banyak sekali manfaatnya. Harganya juga sudah bagus. Ini bukti bahwa UMKM di Kabupaten Pati dengan program ini mendapatkan manfaat yang luar biasa. Kami persiapan jam 5 pagi, sidak di SPPG Ketintang Wetan 1 di Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati. Ini milik dari Yayasan Musa Selaru Berkah. Jadi SPPG ini adalah salah satu SPPG percontohan di Kabupaten Pati. Semua fasilitasnya sudah standar. Tadi kami juga sudah mencoba menunya. Hari ini tadi menu asem-asem daging di SPPG Ketintang Wetan 1 di Kabupaten Pati sekarang ini sudah berjalan sekitar 156 SPPG, di mana ada sekitar 54 yang lain masih persiapan. Jadi ada sekitar 200-an SPPG. Jadi SPPG yang sudah berjalan ini ada melayani sekitar 314.000 siswa di Kabupaten Pati. Kami sebagai perwakilan dari tingkat kabupaten selalu akan memonitoring program ini. Setiap kecamatan, setiap hari saya minta untuk monitoring ke semua SPPG di wilayahnya. Jadi selalu sidak, tidak usah ada pemberitahuan, sidak ke SPPG untuk memitigasi masalah-masalah yang terjadi di semua SPPG di Kabupaten Pati.
Sekali lagi terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, program MBG-nya ini bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Pati dengan baik. Akan kami kawal program ini, semoga program ini berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Meningkatnya jumlah dapur MBG memberikan kepastian pasar bagi pelaku usaha perikanan dan UMKM lokal. Pemerintah daerah juga terus melakukan pengawasan melalui sidak ke SPPG untuk memastikan program berjalan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemendagri dorong pemerintah daerah akselerasi kendaraan listrik. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Gerakan Cinta Prabowo dan juga Presidium Kebangsaan 08 mengadakan takbir akbar, majelis zikir As-Samawat dan juga Al-Maliki di Masjid As-Samawat Tanjung Burung Kohon, Tangerang, Banten pada Minggu 26 April 2020. Ketum GCP dan Presidium 08 menyampaikan pengajian tablik besar ini mengajak masyarakat berdoa bersama untuk kesehatan dan keselamatan Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin Indonesia, serta mendoakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Orang nomor 1 di Gerakan Cinta Prabowo ini juga mengapresiasi Majelis Zikir As-Samawat Al-Malik yang mengajarkan ideologi Indonesia dan mengajak para jamaatnya memahami falsafah Pancasila. Jadi kedatangan saya ke Pak Yai Saadi ini tidak lain tidak bukan cuma satu. Mohon bantuan doa supaya kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, terutama untuk Pak Prabowo Subianto supaya bisa melaksanakan aktivitasnya sebagai presiden ini dengan sukses dan lancar. Ya, tidak ada lain-lain. Hari ini saya benar-benar salut, angkat topi untuk majelis ini. Kenapa? Di majelis ini masih membicarakan tentang Pancasila dan Garuda Pancasila maupun nilai-nilai kebangsaan lainnya. Jadi tidak semata-mata pelajaran Islam saja yang diajarkan, tapi ideologi negara kita. Makanya masih menyanyikan Indonesia Raya, masih membuka butir-butir Pancasila, ini luar biasa. Kurniawan menambahkan dalam waktu dekat, Gerakan Cinta Prabowo dan Presidium Kebangsaan 08 bersama Majelis Zikir As-Samawat Al-Maliki akan menggelar istighosah di Stadion Gelora Bung Karno. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi kemandirian energi nasional. Program konversi kendaraan BBM ke listrik didukung oleh Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 2026 serta arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka akselerasi kemandirian energi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan, konversi ini tidak hanya berkaitan dengan hilirisasi energi, namun juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar implementasinya dapat berjalan lebih cepat dan merata. Menurutnya, tren peralihan ke kendaraan listrik saat ini menunjukkan perkembangan positif, namun masih perlu didorong lebih lanjut, terutama melalui peran kepala daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung. Ekosistem tersebut meliputi pemberian insentif serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik. Ini adalah arahan dari Presiden untuk akselerasi kemandirian energi. Jadi hilirisasi ini harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Kita lihat konversi menuju mobil listrik sudah berjalan dengan baik, tetapi kalau bisa didorong lagi oleh kepala daerah, maka akan terakselerasi lagi, harus lebih cepat. Ya, berapa tahun ke depan mobil listrik ini akan menjadi primadona semestinya. Bima menyampaikan, dalam beberapa tahun mendatang, kendaraan listrik diperkirakan akan menjadi pilihan utama masyarakat. Terkait kebijakan pajak, Bima menjelaskan, pemerintah daerah didorong untuk memberikan insentif berupa keringanan tarif sesuai surat peredaran Menteri Dalam Negeri. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf optimis pembangunan sekolah rakyat permanen di Lampung rampung pada Juni 2026. Hal ini tentunya disampaikan Mensos saat meninjau pembangunan sekolah rakyat permanen di Lampung pada 26 April 2026. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau pembangunan sekolah rakyat permanen di Lampung pada Minggu 26 Juni 2026. Kunjungan ini memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan siap digunakan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Progres pembangunan di Lampung dinilai menunjukkan perkembangan positif dengan didukung ratusan tenaga kerja. Oleh karenanya, Mensos optimis pembangunan sekolah rakyat permanen di Lampung rampung pada Juni 2026. Sementara itu, secara nasional jumlah siswa sekolah rakyat ditargetkan terus meningkat hingga lebih dari 200.000 pada tahun 2028. Seiring upaya pemerataan akses pendidikan di setiap daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA Arifah Fauzi menghadiri peluncuran Ruang Bersama Indonesia di Kota Depok dalam rangka HUT ke-27 Kota Depok, dan kehadiran RBI dapat mendukung terciptanya lingkungan yang setara, aman, serta mendorong peran aktif perempuan dalam kehidupan sosial. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Arifah Fauzi turun langsung ikut meresmikan program Ruang Bersama Indonesia di Kota Depok pada Minggu 26 April 2026. Adapun RBI adalah program prioritas Kementerian PPPA yang bertujuan menciptakan ruang aman, kolaboratif, dan berbasis data untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Depok disebut menjadi kota pertama yang melaksanakan program ini. Ia menjelaskan di sejumlah kabupaten kota yang di-launching adalah beberapa desa. Karena persoalan yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Oleh karena itu, menyelesaikan di tingkat desa merupakan solusi terbaik agar persoalan ini bisa segera diselesaikan. Sekali lagi, kita berharap langkah-langkah yang dilakukan oleh Kota Depok bisa menginspirasi kota kabupaten yang lainnya untuk segera melaksanakan Ruang Bersama Indonesia, kolaborasi, sinergi, dan gotong royong. Arifah menjelaskan tujuan RBI adalah mengkolaborasikan perangkat kerja atau stakeholder yang ada di daerah, karena setiap persoalan itu tidak bisa diselesaikan oleh satu dinas saja. Sementara itu, Wali Kota Depok Supian Suri menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Supian menjelaskan, RBI adalah gerakan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat dengan para pemangku kepentingan berbasis kelurahan, bersinergi menyelenggarakan program berperspektif perempuan dan anak. Hal itu berdasarkan kearifan lokal secara holistik, integratif, dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RBI bertujuan untuk mewujudkan desa dan kelurahan yang ideal bagi perempuan dan anak. Tujuan tersebut dicapai dengan membangun komitmen dan kepemilikan bersama di tingkat kelurahan, serta mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimiliki untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan pemenuhan serta perlindungan hak anak secara berkelanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada 5 provinsi yang juga berkinerja tinggi. Penghargaan ini diberikan bertepatan dengan upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 yang diselenggarakan di Komplek Kemendagri. Penghargaan provinsi berkinerja tinggi ini diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur dari kelima provinsi hadir dan menerima piagam penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Pemberian penghargaan ini berdasarkan surat keputusan Mendagri mengenai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2026. Dengan urutan skor tertinggi diperoleh Provinsi DKI Jakarta 3,67 dan urutan kelima Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 3,44. Hari ini ada 29 kepala daerah yang mencatatkan angka yang tertinggi di laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Ya, angka-angkanya sangat baik di sana. Dan tentu ini akan menyemangati yang lain. Dan hari ini juga kita meminta agar para kepala daerah
itu bisa menjawab 3 tantangan. Yang pertama tantangan geopolitik, kedua mengawal program prioritas, dan yang ketiga adalah menjawab tuntutan dari harapan dari warganya. Selain itu, Bima Arya juga berharap pemberian piagam penghargaan ini dapat menjadi penyemangat untuk daerah-daerah lainnya. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan kesiapan pelaksanaan pemotongan hewan kurban di seluruh wilayah Jawa Timur. Kesiapan tersebut meliputi ketersediaan ternak, kesehatan hewan, hingga dukungan sumber daya manusia. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan kesiapan penuh pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi di seluruh wilayah Jawa Timur. Hovifah menyebut kesiapan tersebut mencakup ketersediaan ternak yang mencukupi, jaminan kesehatan hewan, hingga dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur pemotongan. Terlebih berdasarkan data dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Kota se-Jawa Timur, ketersediaan hewan kurban tahun 2026 dalam kondisi surplus dibandingkan proyeksi kebutuhan. Selain aspek ketersediaan, Pemprov Jawa Timur juga memastikan kesiapan tenaga profesional guna menjamin kesehatan hewan dan kualitas daging kurban. Tak hanya itu, Hovifah memastikan bahwa penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease telah berhasil dikendalikan secara signifikan melalui langkah vaksinasi dan pengawasan intensif. Dengan kesiapan yang matang, Hovifah optimis pelaksanaan kurban di Jawa Timur tahun ini berjalan aman, lancar, dan memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan flyover Nurtanio sepanjang 550 meter di Bandung secara signifikan mempermudah akses dan juga mobilitas warga. Proyek ini berhasil mengurai kemacetan parah di kawasan Jalan Garuda Abdurrahman Saleh akibat perlintasan sebidang rel kereta api. Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa flyover Nurtanio, Kota Bandung, dibangun untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Salah satunya akibat aktivitas buka tutup perlintasan sebidang kereta api dekat Stasiun Andir. Selain fungsi sebagai solusi kemacetan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat, pembangunan flyover Nurtanio sepanjang 550 meter juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan akses jalan ke Bandara Hussein Sastranegara yang semakin lancar. Bahkan resiko kecelakaan lalu lintas akibat tingginya aktivitas buka tutup perlintasan sebidang kereta api juga dapat ditekan setelah jalan layang Nurtanio dioperasikan mulai Januari 2026. Kedepan flyover Nurtanio diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga menghadirkan ruang kota yang tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Penabur Renesia 2026 menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas serta menampilkan berbagai karya seni dan budaya. Kegiatan tersebut diikuti oleh 426 peserta dari berbagai kota jenjang pendidikan. ...426 peserta dari berbagai jenjang pendidikan di 15 kota menunjukkan penampilan terbaiknya dalam panggung ekspresi anak Indonesia Penabur Renesia 2026. Ketua Umum Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur, Adri Lazuardi mengatakan, Penabur Renesia memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi di bidang non-akademik. Para peserta unjuk diri menampilkan dance, menyanyi, puisi, hingga stand up. Ia menilai banyaknya talenta yang dimiliki peserta menjadi tantangan dalam menentukan pemenang. Penabur Renesia ini adalah yang keempat kali sejak tahun 2020. Yang dua pertama dilakukan secara online dan kemudian ini kali ada yang keempat yang diikuti oleh 14 kota dalam rangka bagaimana BPK Penabur menggali bakat dan potensi dari setiap peserta didik dengan berbagai talenta dan bakat yang mereka miliki. Ini adalah satu kesempatan di mana setiap anak-anak yang ada bersekolah di BPK Penabur mereka bisa mempertontonkan, mempertunjukkan talenta-talenta yang dimiliki oleh mereka masing-masing. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Penabur Renesia 2026, Clara Yunita mengatakan, mendatangkan para peserta dari berbagai kota dengan perbedaan budaya menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan kegiatan ini. Mengerjakannya karena beda-beda kota ya, beda-beda kota, beda-beda budaya juga. Jadi kami harus segera beradaptasi dengan budaya kota itu dan mendatangkan teman-teman dari berbagai daerah ke sini juga satu challenge.
Karena terutama anak-anak kecil, kalau tadi yang lihat yang TK ya, oh itu orang tua, kakek nenek, itu supportnya luar biasa. Jadi bersyukur sekali orang tua BPK Penabur kooperatif. Lebih lanjut, Clara Yunita berharap Penabur Nesia mampu menginspirasi dunia pendidikan untuk menonjolkan bakat siswa dalam berbagai bidang. Dari Tangerang, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota adalah kunci utama. Kementerian Dalam Negeri menggelar apel puncak dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun pada Senin pagi. Dalam penyambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah perlu terus melakukan akselerasi, sinkronisasi, serta memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Bima juga menegaskan penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan menjadi hal penting dalam menjalankan otonomi daerah. Menurutnya, otonomi daerah tidak hanya membutuhkan pemimpin daerah yang kompeten, namun juga didukung oleh perangkat daerah yang profesional hingga level terbawah. Otonomi daerah tidak ada artinya tanpa kita sama-sama ikhtiar untuk terus menyandingkan antara demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Otonomi adalah buah dari demokrasi. Tapi otonomi dan demokrasi tanpa pemerintahan yang efektif maka tidak akan bisa dirasakan oleh warga. Tugas dari Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Bapak Ibu, rekan-rekan kepala daerah hari ini adalah akselerasi, sinkronisasi, dan mendorong kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk fokus pada tata kelola pemerintahan yang efektif. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, semangat gotong royong terlihat pada warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dan ratusan warga termasuk kaum ibu turun langsung membantu TNI membangun akses jalan sepanjang 1,5 km di kawasan hutan. Pantauan udara memperlihatkan ratusan warga memadati lokasi pembangunan jalan di Kampung Cidahu, Desa Mekar Mulia, Kecamatan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Mereka berbaris sepanjang jalur dan juga sedang dibuka bahu-membahu bersama personil TNI dalam proses pembangunan. Menariknya, tak hanya kaum pria, ratusan kaum ibu juga ikut terlibat langsung dalam pekerjaan berat. Dengan penuh semangat, mereka mengangkat batu dan juga material secara bergantian untuk digunakan dalam proses pengerasan jalan. Kegiatan ini merupakan bagian dari program TNI Manunggal Pembangun Desa atau TMMD ke-128 yang dilaksanakan oleh Kodim 0611 Garut. Pembangunan jalan ini menjadi prioritas mengingat selama puluhan tahun warga hanya mengandalkan jalan setapak di tengah hutan dengan kondisi terjal dan licin. Akses ini menyulitkan mobilitas warga terutama untuk mengangkut hasil pertanian serta mengakses layanan dasar. Dengan dibukanya jalan baru ini, warga berharap akses desa menjadi lebih cepat dan juga aman. Antusiasme warga terlihat tinggi meski harus bekerja di bawah terik matahari dan juga medan yang cukup berat. Kepala Desa Mekar Mulia menyebutkan bahwa pembangunan jalan ini akan memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat, mulai dari mempermudah distribusi hasil pertanian hingga membuka akses ke sekolah dan juga fasilitas kesehatan. Adalah impian masyarakat yang terkubur 40 tahun ke belakang. Saya sangat tidak bisa berkata apa-apa karena berkat doa berserta TNI pembangunan ini bisa terrealisasi di tahun 2026 ini. Impian yang terkubur 40 tahun ke belakang sekarang menjadi bukti dan nyata. Dan Satgas TMD ke-128 Kodim 0611 Garut Letkol Infantri Andrik Farizal mengapresiasi kebersamaan dan juga partisipasi aktif warga. Pihaknya juga menegaskan bahwa pembangunan akan terus dikebut agar selesai sesuai dengan target. Terima kasih, kebetulan pagi ini kita sedang melaksanakan kegiatan dalam rangka TMMD ke-128 tahun 2026. Kebetulan di tempat ini kita sedang melaksanakan pembukaan jalan sekaligus pengerasan jalan sejauh 1,5 km jalan menghubungkan Desa Karangmulia dan Desa Mekar Mulia. Saya selaku Dandi memang sangat terkesan, terutama atas bantuan dari Bapak Kepala Desa sehingga pelaksanaan karya bakti dalam rangka TMMD yaitu pembukaan jalan sejauh 1,5 km ini dapat berjalan dengan maksimal. Harapannya adalah selain tepat waktu kita menyelesaikan jalan ini, tentunya kebersamaan antara TNI dan masyarakat dapat tetap
terjalin. Selain pembangunan, jalan program TMMD ke-128 juga meliputi pembuatan sumur bor, air bersih di beberapa titik, serta pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Tak hanya itu, kegiatan sosial juga dilakukan dengan menyambangi warga secara langsung untuk memberikan bantuan dan edukasi. Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata sinergi antara TNI dan juga masyarakat dalam membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan warga secara bersama-sama. Ibu-ibu ras terkuat, Pak. Berjuang jalan, pengen jalan bagus. Pengen jalan bagus ya, Bu ya? Nggak apa-apa capek-capek kayak gini. Nggak apa-apa, perjuangan. Yang penting apa? Yang penting kompak ya, Bu ya? Iya. Kompak, sehat, lancar. Selama ini jalannya emang jelek, Bu? Jelek. Jalannya, oh jalannya setapak. Setapak, cuma setapak. Kalau sekarang udah? Oh, sekarang motor udah bisa jalan. Kalau nggak hujan, mobil bisa jalan. Kan ini mau lagi diproses lagi nih buat ngebangun lagi. Ya. Oke, sama siapa aja, Bu? Ini sama warga. Dari kampung-kampung beda-beda ya? Beda kampung. Oh, beda kampung ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jembatan Garuda di Blora, Jawa Tengah kini menjadi harapan baru bagi warga setempat. Infrastruktur ini juga mempermudah akses dan juga mendukung aktivitas sehari-hari masyarakat secara lebih lancar. Kehadiran jembatan Garuda Merah Putih di Desa Klopo Dhuwur, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora menjadi solusi baru bagi warga yang sebelumnya kesulitan akibat akses penghubung yang rusak dan tidak layak dilalui. Jembatan ini kini mempermudah aktivitas masyarakat sehari-hari seperti sekolah, bekerja, dan mobilitas lainnya. Sebelumnya warga hanya mengandalkan jembatan bambu sampit yang beresiko, bahkan sepeda motor harus dituntun saat melintas. Kondisi semakin sulit saat musim hujan, karena jalur alternatif melalui galengan sawah tidak bisa digunakan akibat banjir dan longsor. Dengan adanya jembatan baru ini, warga merasa lebih aman dan terbantu dalam beraktivitas. Mereka berharap jembatan Garuda Merah Putih dapat bertahan lama, serta terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Kalau seneng Mas, nggih wonten bantuan jembatan iki. Dados njengben nek pun dados nggih mboten susah malih liwate. Lah pripun gadah lare sekolah, mungkin nek mboten saged medal pripun. Nganggene jembatan bambu, nggih sesek ngoten niku. Nggih motore nggih dituntun riyen Mas. Nggih niku bapake sing nyebrangke nek kula mboten saged. Nggih, lah jalan utama kan nggih niki. Nek lewat galeng sawah kan niku nek bakda udan kan petelan Mas, mboten saged niku, mboten saged liwat ngoten. Sampun tapi jebrol niku. Ketendang banjir. Niku napa tanahe niku kan longsor ngoten nggih. Kegerus air ngoten niku le. Harapane nggih semoga jembatane nggih niku napa sae dilewati awet ngantos nganu. Kersane mboten susah medale ngoten lho Mas. Nggih, matur suwun Pak Prabowo. Bantuane nipun jembatane mugi-mugi nggih Pak Prabowo sehat selalu. Mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur. Kita sangat terbantu adanya jembatan ini Pak. Matur suwun nggih Pak nggih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menghadiri see-off seremoni pelepasan jemaah haji melalui program Rutu Mekah Fast Track di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 25 April 2020.
Pada Sabtu 25 April 2026, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Muhammad Irfan Yusuf, menghadiri see-off seremoni pelepasan jemaah haji melalui program Rute Mekah Fast Track di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam kesempatan itu, Menteri Haji menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Hal ini dikarenakan melalui program ini memungkinkan proses imigrasi Arab Saudi diselesaikan sejak di Indonesia, sehingga jemaah dapat tiba di Tanah Suci dengan lebih cepat tanpa harus mengantri setibanya di bandara kedatangan. Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Haji untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, serta memudahkan para jemaah terutama lansia. Alhamdulillah hari ini kita memulai pemeriksaan di imigrasi ini melalui pola Makkah Route atau Fast Track, di mana beberapa tahun terakhir sudah terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang seharusnya di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai jamaah kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel. Sementara itu, saat ini layanan Makkah Route atau Fast Track bagi jamaah haji pada tahun 2026 sudah ada di 4 bandara, yakni Jakarta, Solo, Surabaya, dan Makassar. Meski demikian, pemerintah terus berupaya mendorong penambahan layanan Fast Track di embarkasi-embarkasi lain guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menyoroti potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji terkait dengan pungutan biaya tambahan kepada jemaah. Karena itu pemerintah menegaskan tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan yang juga berlaku. Pemerintah menegaskan kepada kelompok bimbingan haji dan umroh agar tidak melakukan pungutan biaya tambahan kepada jemaah haji. Kebijakan ini disampaikan untuk memastikan kenyamanan jemaah serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah juga memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf dalam konferensi pers di Jakarta 25 April 2026. Ia juga menyampaikan bahwa hingga 24 April 2026, sebanyak 56 kloter dengan total 22.051 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi dan 17.747 jemaah dari 45 kloter telah tiba di Madinah. Kami juga perlu menegaskan kepada KBIHU agar tidak memungut tambahan biaya apapun kepada jemaah haji. Kami akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Jadi mohon tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, gunakan pelindung kepala, dan kenakan pakaian yang nyaman. Ikuti arahan dari petugas dan keluar kloter karena memanfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup ini dapat dijadikan salah satu kegiatan untuk bisa menjaga energi. Manfaatkan pula fasilitas hotel yang sudah disiapkan dan utamakan ibadah yang wajib. Kami siap membantu kapanpun diperlukan. Mari jaga kebersamaan, saling bantu, dan semoga ibadah haji kita berjalan dengan lancar serta penuh keberkahan. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita dan memberikan haji yang mabrur bagi seluruh jamaah. Pemerintah juga mengimbau jemaah yang sudah berada di Madinah untuk menjaga kesehatan di tengah suhu panas yang dapat mencapai 36 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga asupan cairan, menggunakan pelindung diri, beristirahat cukup, serta memanfaatkan fasilitas hotel dan selalu berkoordinasi dengan petugas jika membutuhkan bantuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap maraknya penawaran haji tanpa antri yang juga ilegal. Imbauan ini disampaikan agar masyarakat tidak tergiur dan juga terhindar dari praktik penipuan ibadah haji. Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak tergiur dengan penawaran haji tanpa antri yang beredar karena dipastikan ilegal dan tidak sesuai prosedur resmi. Imbauan ini disampaikan untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan dalam pelaksanaan ibadah haji. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf dalam konferensi pers 25 April di Jakarta menegaskan bahwa ibadah haji hanya dapat dilakukan menggunakan visa resmi dari pemerintah Arab Saudi. Ia menjelaskan visa selain visa haji seperti visa ziarah, kerja maupun turis tidak dapat digunakan untuk berhaji. Kami dari Kementerian Haji dan Umroh mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji tanpa antri, haji yang langsung berangkat, maupun haji tanpa daftar resmi. Ini tentu bukan hal yang sepele dan kami mohon bahwa masyarakat untuk tidak mempertaruhkan ibadah sucinya melalui jalur yang tidak sah.
Bapak Ibu sekalian dapat melaporkan melalui aplikasi Kawal Haji. Ini adalah sebuah aplikasi yang kami bangun dan juga dapat digunakan oleh jamaah dan petugas untuk bisa melaporkan berbagai permasalahan dan juga kendala selama operasional haji berlangsung. Pemerintah juga telah membentuk Satgas Penanganan Jemaah Haji Ilegal serta bekerja sama dengan Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hingga kini sejumlah warga negara Indonesia dengan visa non-prosedural telah dicegah keberangkatannya. Sementara masyarakat diimbau melapor jika menemukan praktik penipuan melalui aplikasi Kawal Haji. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, musim haji makin dirasakan di Madinah, Arab Saudi. Kawasan Ruda di Masjid Nabawi Madinah mulai dipadati ribuan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Antrian panjang terlihat sejak pagi hari karena area Taman Surga ini menjadi tujuan utama jemaah untuk berziarah dan berdoa sebelum puncak musim haji. Peningkatan jemaah di Masjid Nabawi mulai terlihat, baik untuk melakukan ibadah arba'in, yaitu sholat wajib 40 waktu berturut-turut, dan ziarah ke makam Rasulullah SAW. Antrian ke Raudah juga mulai meningkat, akses ke Raudah sangat padat, terutama pada waktu-waktu utama, membuat jemaah harus antri panjang. Akses masuk ke Raudah diatur ketat melalui sistem digital menggunakan aplikasi nusuk atau kartu nusuk untuk memastikan ketertiban. Jemaah tanpa izin resmi tidak diperkenankan masuk. Sementara itu jadwal kunjungan ke Raudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuan untuk mengurai kepadatan. Jemaah diimbau untuk selalu mengikuti panduan petugas, mematuhi jadwal izin di aplikasi nusuk, dan menjaga ketertiban selama berada di area suci tersebut. Diperkirakan Masjid Nabawi akan semakin padat makin mendekati musim haji. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemirsa, jemaah haji asal Indonesia terus berdatangan ke Tanah Suci dengan berbagai dinamikanya. Ada saja hal unik dan juga momen haru yang terjadi dari kedatangan para jemaah haji melalui Bandara Internasional Madinah, Arab Saudi. Dan berikut laporan Ferdi Setiawan dari Madinah, Arab Saudi. Ya pemirsa, hingga hari ini, hari ke-6 kedatangan jamaah haji atau hari ke-7 pemberangkatan jamaah haji dari Indonesia, tercatat lebih dari 34.000 jemaah haji telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Atau tepatnya 34.652 jemaah telah menginjakkan kaki di tanah Madinah Al-Munawwaroh, Arab Saudi. Lebih dari 34.000 jemaah tersebut terbagi dalam 89 kelompok terbang yang terdiri dari sejumlah daerah di tanah air. Dan pemirsa, jumlah ini tidak kurang dari 16% dari total jemaah yang akan nantinya tiba di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah suci, yaitu ibadah haji. Dan pemirsa, dapat saya laporkan juga bahwasanya dari jumlah tersebut 6.997 jamaah tersebut adalah kategori lansia atau lanjut usia. Meski demikian, presentasi jumlah lansia masih tergolong kecil dibandingkan dengan total keseluruhan jamaah. Ada momen dan sejumlah peristiwa unik yang terjadi pada saat kedatangan jamaah haji. Di antaranya adalah jamaah haji saat datang dan menginjakkan kaki pertama di Madinah, ada momen-momen haru di mana jemaah haji melakukan sujud syukur saat tiba di bandara, yakni jemaah haji asal Bima, Nusa Tenggara Barat dari embarkasi Lombok Kloter 4. Momen tersebut sangat spontan karena para jemaah mengaku sangat bersyukur bisa sampai ke Tanah Suci dengan keadaan sehat walafiat untuk selanjutnya mengikuti rangkaian ibadah haji 1447 Hijriah. Selain momen haru, insiden unik juga terjadi saat sejumlah barang bawaan jamaah terpantau X-ray petugas atau pemeriksaan saat di pintu keluar Bandara Madinah. Ada jemaah yang kedapatan membawa obat pribadi dalam jumlah yang over atau kebanyakan. Ada juga jemaah yang membawa makanan petis atau makanan tradisional yang dibungkus berbeda dan dianggap mencurigakan sehingga harus dibongkar. Dan pada malam sebelumnya, petugas juga menangani kasus jemaah haji asal Bengkulu dari kloter PDG yang mengalami keterbatasan mobilitas. Meski berusia 62 tahun dan tidak tergolong lansia berat, jemaah tersebut memiliki kondisi kesehatan yang membuatnya tidak mampu berjalan atau naik kendaraan secara mandiri. Upaya evakuasi sempat mengalami kendala termasuk saat mencoba menggunakan ambulans. Namun akhirnya petugas menyediakan kendaraan khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas yang memungkinkan jemaah didorong menggunakan kursi roda di dalam bus. Tadi malam ada satu kejadian yang agak unik. Ada salah satu jemaah kita dari PDG asal Bengkulu. Dia kategori sebetulnya tidak lansia banget karena umurnya baru 62, tapi karena ada penyakit tertentu
dia tidak bisa diangkat masuk ke dalam bis, tidak bisa jalan kaki sendiri. Saya minta dipanggilkan ambulan juga tidak bisa dinaikkan ke ambulan. Akhirnya kita mintakan kendaraan khusus untuk lansia dan disabilitas yang memungkinkan jamaah bisa didorong dengan kursi rodanya sampai ke dalam bisnya. Dan alhamdulillah sudah tertangani dengan baik dalam waktu yang tidak terlalu lama tadi malam. Para pekerja juga harus bekerja ekstra saat secara bersamaan ada kedatangan jamaah haji yang tidak hanya dari Indonesia namun juga dari negara lain, agar tidak bercampur dengan jemaah dari negara lain. Di fast track tadi turun bersamaan itu ada 2 kloter dari Indonesia, yaitu JKB 5 sama SUB 18. Kebetulan semuanya fast track, dan ada 2 kloter lagi dari negara lain, 1 kloter dari Turki dan 1 kloter lagi dari Malaysia. Sementara pintu kedatangan kan kecil, pintunya hanya ada 2 pintu, sehingga kita harus ekstra untuk membagi agar jamaah kita tidak tercampur dengan kloter yang lain maupun terbawa arus dari jamaah negara lain. Dan hingga hari ini dan juga beberapa hari ke depan diperkirakan jamaah akan terus bertambah mengingat waktu musim haji yang telah dekat. Kita berdoa bersama agar para jemaah haji bisa sampai dengan selamat dan bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar. Dari Madinah Al-Munawwarah, Ferry Setiawan menyampaikan untuk Sinpo TV. Pemirsa, banyak kisah di balik perjuangan seseorang untuk menuju ke Tanah Suci. Keterbatasan fisik dan juga kondisi kesehatan tak menghalangi panggilan Allah untuk berhaji. Panggilan Allah untuk menunaikan rukun Islam kelima setiap orang berbeda-beda. Inilah yang dialami oleh Fauzia Rahmadin, jemaah usia 62 tahun dari kloter 3 Embarkasi Padang. Ia tidak kuasa menahan haru saat tiba di Bandara Madinah Minggu petang. Kondisi fisiknya yang terbatas akibat riwayat stroke dan cedera saraf motorik membuatnya harus bergantung pada kursi roda. Fauzia lumpuh, tidak bisa berdiri dan berjalan. Melihat kondisi ini, petugas haji daerah kerja bandara langsung bergerak cepat dengan menyediakan bus khusus disabilitas. Bus ini dilengkapi fasilitas kabin yang memungkinkan pengguna kursi roda masuk tanpa harus berdiri maupun diangkat secara manual. Alhamdulillah kondisi kesehatannya nih ya udah membaik kan, waktu istitoah udah bagus semua, kan ada dokter pendamping. Nah waktu mau berangkat kemarin itu udah bagus, nah, tapi keluhannya belum bisa diri dan berjalan karena habis stroke itu. Darah normal, jantung normal, kondisi fisik ini kita semangat menunaikan ibadah haji karena kita daftar itu dari tahun 2012, berarti udah 14 tahun. Nah, waktu itu ya kami pernah dipanggil kan karena kita kondisi sakit, kita tangguhkan buat surat penangguhan, dan anak juga masih habis melahirkan kan program hamil. Nah, kayak gitu. Nah, kemarin waktu tahun ini kami dipanggil lagi dari Kemenhaj kan untuk melengkapi persyaratan. Alhamdulillah ya berhasil, kami lolos kan sampai berangkat. Tapi karena fisik ibu inilah yang nggak bisa, itulah akhirnya anak kan menggantikan bapaknya kan. Tagline haji ramah perempuan, lansia, dan disabilitas nampaknya memang bukan jargon semata. Terbukti saat menangani Ibu Fauzia, petugas bekerja dengan sigap dan penuh keramahan. Kepala Dakar Bandara, Abdul Basir, menegaskan pihaknya akan sekuat tenaga menyediakan fasilitas pendukung secara gratis, meski hanya untuk 1 orang jemaah. Sekitar waktu maghrib kita memang pada saat melakukan pelayanan kedatangan jamaah haji dari PDG 3 asal Bengkulu, kita menemukan 1 jamaah haji lansia ya. Sebenarnya belum lansia banget lah, umurnya masih sekitar 62 tapi sedang mengidap penyakit tertentu sehingga beliau tidak bisa dinaikkan ke dalam bis. Dengan berbagai cara kita sudah coba ya. Tadi teman-teman juga melihat, kita angkat nggak kuat, kita gendong nggak bisa, kita papah juga nggak bisa. Akhirnya tadi dari BPIH meminta bantuan kepada Syarikah dan Nakobah untuk menyediakan bis yang khusus disabilitas sehingga kursi roda bisa didorong langsung ke dalam bis. Selain bus khusus, petugas juga menyiapkan mobil golf, kursi roda, hingga perlengkapan personal seperti payung dan pempes untuk memastikan kenyamanan para tamu Allah. Dari Madinah Al-Munawwarah, Ferry Setiawan, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.